mereka lebih kecil memungkinkan pulih secara spontan dari trauma. Jadi individu autisme akan lebih beresiko dari ancaman pelecehan seksual. Ada seorang remaja, waktu itu dia diminta tolong untuk membeli sesuatu di warung. Ibu minta tolong ya, karena pengen ngajarkan kemandirian. Ternyata dia membeli sesuatu. Tapi selang sekian jam dia nggak pulang-pulang. Begitu dia pulang, dia teriak-teriak. Tidak, sakit, aduh, jangan. Terus dia ngomong. Kemudian ibunya bingung, loh kenapa? Ibunya bingung, akhirnya ambil buku harian. Kemudian dia kasihkan kepada anaknya, dan anaknya suruh tulis. Ke warung, beli, misalkan beli sabun, diajak orang, pergi ke kamar, misalkan. Itu waktu itu diajak pergi ke masjid. Mohon maaf ya. Pergi ke masjid, kemudian lepas celana, sakit, aduh, dan lain sebagainya. Kemudian ibu ini membaca, dan ibu ini menangis sekencang-kencangnya. Dan kemudian ibu ini keluar dari rumah, dia ke warung, tanya sama ibu di warung, tadi kemana anak saya? Oh, tadi itu diajak sama omnya. Ternyata itu bukan omnya, dan itu bukan orang yang dikenal. Tapi dia sudah mendapatkan pelecehan seksual dari seorang laki-laki, sedangkan anak-anak ini juga laki-laki. Ada banyak kasus di sana yang nggak bisa terbaca, ada banyak kasus yang nggak dilaporkan. Jadi tugas kita ini apa sih? Melindungi anak-anak, melindungi anak orang lain juga. Oke, next Kak Yud. Nah, ini adalah 60% dari 392 para ahli isu hak anak, isu perempuan, keamanan kota menyatakan pelecehan seksual yang terjadi di dalam kota jarang atau tidak pernah dilaporkan kepada pihak berwenang dari UNICEF. Kenapa? Karena mungkin, nggak apa-apa, malu, nggak apa-apa, nanti anak saya kelihatan spesialnya, saya nggak siap, nggak apa-apa. Tapi tolong Bapak Ibu, anak-anak ini butuh haknya. Dia butuh haknya juga untuk menyatakan. Kalau bukan kita, siapa yang bantu? Ketika anak-anak kita mengalami hal ini, mari kita bantu mereka untuk mengeluarkan haknya. Supaya orang-orang yang memperlakukan tidak senonoh ini kepada anak-anak spesial, mereka bisa dihukum. Itu yang paling penting. Dan ini ada undang-undangnya. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam pendidikan di pasal 10, pasal 40 ayat 3, pasal 42 dan seterusnya. Ya, jadi jangan ragu. Dan ini ada namanya oke, next Kak Yud. Aplikasi anti pelecehan seksual. Nih, aplikasi tahun 2011 dari Amerika. Kemudian aplikasi On Watch on Campus. Jadi di sini ada aplikasinya. Boleh nih nanti di foto, bisa dicatat nih. Indonesia punya. Pemprov DKI Jakarta sedang mengembangkan aplikasi safety pin untuk antisipasi pelecehan seksual terhadap perempuan. Nah, kemudian ini ada My Safety Pin, Complete Safety App. Boleh nanti ini ya. Oke, lanjut pengembangan kehidupan seksual yang sehat. Saya agak percepat ya. Bagi individu autisme, wah mereka ini kayak ada di dalam sebuah gelembung. Mereka ini ada kayak di dalam sebuah ruangan yang nggak bisa keluar dan mereka bisa berteriak, tolong saya, tolong saya. Saya nggak bisa bersuara, tapi saya sudah menunjukkan tanda-tanda itu, tolong saya. Oke, next Kak Yud. Ya, lanjut. Yang pertama, menghargai anak seutuhnya, tidak mengata-ngatai anak karena keterbatasan. Iya, karena anak saya ini nakal. Karena anak saya ini belum paham-paham. Nah, kalau belum paham ya harus dipahamkan. Kalau belum patuh ya harus dipatuhkan. Kalau sudah terlalu patuh ya harus diajari kapan dia berontak. Jadi jangan dipatuhkan patuh terus tidak. Suatu saat latih anak untuk berkata tidak. Latih anak untuk latih anak untuk memberontak. Tapi berontak dalam hal yang apa? Oke, next.
Beri mereka ruangan dan lingkungan yang aman. Next, berpakaian yang sopan sebagai contoh dan teladan. Jadi kita orang tua juga harus pakaian sopan. Ibu-ibu jangan pakai yang mini-mini di atas lutut. Terus lucu Kak, anak saya pakai itu lucu. Iya lucu, tapi dia lagi diintip atau dipantau, diintai oleh predator seksual. Hati-hati. Yang berikutnya, hindari menonton film atau bacaan pornografi yang merangsang keingintahuan anak. Apalagi di handphone orang tuanya ada gambar porno, ada video porno. Nggak sadar si anak dikasih handphone. Dibuka ternyata ada sesuatu. Nah, hati-hati. Kalau kita mau berikan pikiran anak-anak kita sehat, maka kita sebagai orang tua juga harus berpikiran sehat. Oke, next. Tidak menyimpan konten porno, jangan remehkan tanda-tanda anak dan keluhan mereka. Dan jika kita guru atau terapis membantu anak di toilet, usahakan jenis kelamin yang sama dan jangan hanya berdua. Kadang sekarang ini jenis kelamin yang sama juga sama saja. Ada seorang anak, ini kasus lagi, seorang anak di Kalimantan sana, orang tuanya kaya raya, tapi mau menerapikan anak. Waktu itu di tahun 2009. Di tahun 2009. Kemudian si anak ini disuruh ke Surabaya. Dibelikan rumah di Surabaya. Dia ditinggal bersama mbaknya. Anak ini cowok, tinggal bersama mbaknya. Dia terapi di sebuah center. Jadi kalau pagi mbaknya ini ngantar naik motor untuk terapi. Pulang, naik lagi dan lain sebagainya. Tapi ada satu masa, anak ini sudah mulai puber dan dia masturbasi. Nah, ketika dia waktu mendapatkan hasrat untuk bermasturbasi, pernah dilarang sama mbaknya. Tapi ternyata dia bisa tantrum. Nah, ketika akhirnya begitu tantrum, mbaknya kewalahan. Nah, suatu saat mbaknya tahu, wah ini sebelum masturbasi anak ini gelisah. Waktu gelisah itu dipercepat loh sama mbaknya, dibantuin, dipegangin itu namanya penisnya. Dan akhirnya diajak ke masturbasi si anak ini. Kenapa bisa tahu? Karena waktu mamahnya datang, si anak ini cari tangan mbaknya untuk diarahkan ke penisnya. Loh, kok bisa begini? Si mbaknya bilang, enggak, dikejar sama anak ini, dikejar. Dan akhirnya mamahnya bilang, mamanya minta si mbak ini jujur. Karena si anak ini tiba-tiba tantrum karena mbaknya tidak memperhatikan, tidak menyetujui karena ada mamahnya. Supaya anaknya nggak marah waktu berdua saja. Nah, itu sebuah kasus yang menurut saya itu sudah kita nggak tahu. Kita pikir kita anak aman, kita pikir kita percaya, tapi ternyata orang yang kita percaya memberlakukan hal yang demikian sama anak-anak kita. Oke, next. Masa puber. Masa atau periode tumpang tindih antara tahun akhir anak-anak dan tahun awal dari masa remaja. Next. Akibat perubahan pada masa puber pada sikap dan perilaku. Next. Remaja sangat rentan terhadap pelecehan seksual. Kenapa? 1, fisiknya mulai berubah. Wah, kalau sudah fisik berubah ini orang sudah mulai pada larak lirik loh. Wah, payudaranya sudah mulai berkembang. Dia sudah lebih tinggi, lebih seksi, dan lain sebagainya. Makanya Bu Mona bilang waktu minggu yang lalu, saya mending pilih gemuk. Kenapa? Karena saya gemuk, saya nggak akan diperhatikan orang dan nggak akan dilecehkan. Jadi saya harus makan aja dan lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian berbicara dan berkomunikasi yang kurang. Sudah nggak verbal, mau masuk ke remaja, anak remaja itu kan suka menutup diri. Pasti kebawa. Komunikasi dan bicaranya juga kurang. Makanya kita latihkan. Bicara nggak harus verbal. Ya, tapi kita latihkan komunikasi. Bagaimana dia meminta, bagaimana dia menjalin kontak mata, bagaimana dia memahami kalimat atau kata yang disampaikan orang tua, bagaimana dia menolak, dan lain sebagainya. Latihkan komunikasi.
Nonverbal boleh, maksudnya ketika anak sudah sampai dewasa nonverbal, tetap latihkan komunikasi, jangan berhenti. Kalau verbal, latihkan dia berkomunikasi dengan berbicara. Oke, remaja sangat rentan terhadap pelecehan seksual karena mereka tidak bisa menolak karena lemah. Bahkan yang anak normal pun aja masih lemah loh, apalagi anak-anak autisme. Kemudian ada kesempatan dan lain sebagainya. Membuat orang ingin melakukan hal buruk terhadap mereka. Nah, kemandirian yang diberikan orang tua itu sebenarnya nggak didukung oleh lingkungan. Kita itu mau nganggap bahwa kamu harus bisa mandiri, kamu harus bisa naik kereta sendiri, harus bisa beli ini menggunakan uang. Seneng ya orang tua ini anaknya harus mandiri. Kenapa? Karena kita kan nggak menunggu sampai dia dewasa terus kita mati dia belum bisa apa-apa. Tapi lihat, cari lingkungan yang aman buat mereka. Jadi tidak semua lingkungan itu aman. Cari lingkungan yang aman untuk memandirikan anak-anak ini. Jadi lihat dulu orang tua menjadi tempat perlindungan, termasuk mencari lingkungan yang aman. Oke, next. Masalah dan apa yang harus kita lakukan? Next. 1. Publik dan pribadi. Anak harus bisa membedakan aktivitas yang dilakukan di tempat publik ataupun di tempat pribadi. Jadi dia harus paham. Kalau mandi, ganti baju, buang air kecil, buang air besar di mana? Di toilet. Kunci pintu toiletnya. Buka pintu kalau mau keluar. Itu ajarin, ya. Kemudian aktivitas di tempat publik. Berarti kalau kamu di mall, di jalan raya, di sekolah nggak boleh sembarangan pelorotin celana, nggak boleh sembarangan buka baju. Kalau ada orang yang nyuruh, bilang tidak mau dan lain sebagainya. Berikutnya adalah latihan sebagai bentuk rutinitas. Jadi mulai dilatih. Ayo buka bajumu. Dia bilang tidak. Walaupun mama atau papahnya yang suruh. Buka bajumu. Tidak. Loh kenapa? Karena ini di ruang tamu. Oh, biasanya saya ini latihan nih sama anak-anak yang dewasa nih. Buka baju. Tiba-tiba. Loh, bilang tidak. Akhirnya butuh yang namanya aster, asisten terapis. Jadi saya yang suruh, ayo buka bajunya. Yang asisten terapis bilang tidak mau. Sambil tangannya diarahkan tidak mau. Atau tidak mau. Jadi itu latihan. Nggak bisa buka bajumu. Si anak ini bingung awalnya, bingung. Tapi lama-kelamaan dia paham. Kenapa? Selain daripada saya kasih praktek, kita masukkan tuh yang namanya pemahaman. Ini ruangan, ini mall, ini sekolah. Di mall kamu harus ngapain, di sekolah ngapain. Misalnya di supermarket kamu ngapain. Yang tidak boleh kamu lakukan adalah ini. Itu harus dipahamkan. Oke, kemudian pahamkan kata malu, kata sopan, dan lain sebagainya. Tentu pemahamannya juga sudah ada di level menengah. Kalau belum paham sama sekali, dipanggil aja belum ngerespon, kita ajari, malu, nggak paham. Duduk yang sopan, nggak paham. Jadi kalau anak gimana? Kalau anak kakinya ke atas, suruh aja turun, kaki turun. Kemudian suruh lagi, begitu dia naik kakinya, kaki turun. Jadi kita jangan bilang, nggak sopan itu. Mereka nggak paham kata sopan. Kalau kita belum kenalkan, belum praktekkan. Oke, penanganannya gimana? Tadi ya sudah ya. Visualisasikan batasan publik dan pribadi, sosial story, dan konsistensi. Itu kata kuncinya. Next. Masalah berikutnya sopan santun, batasan sopan dan pantas sesuai aturan di lingkungan umum. Cara duduk, cara berpakaian, cara berbicara. 1 rentang tangan. Cara berpakaian yang sopan. Yang nggak boleh kelihatan area dada, kemudian area kaki bisa pakai celana nggak usah terlalu ketat. Pakai roknya jangan terlalu tinggi-tinggi, dan lain sebagainya. Visualisasikan hal yang sopan atau tidak di masyarakat itu seperti apa. Pertama, ajak dulu ke rumah tetangga, ke rumah saudara, kenalkan di situ. Oh, duduk nggak sopan kayak gini ya, duduk sopan gini ya. Oh, masuk ke kamar-kamar nggak boleh ya, masuk ke kamar orang lain nggak boleh ya. Itu kenalkan. Terus menutup bagian pribadi. Aktivitas kamar mandi harus selesai di kamar mandi. Jadi, mau ke kamar mandi, bawa baju ganti. Sediakan keranjang di dalam kamar mandi.
supaya dia tidak keluar kamar mandi tidak berpakaian. Ada beberapa anak karena apa? Keranjang kotornya ada di belakang, terus dia nggak bawa baju ganti, jadi dia cuma mandi terus keluar lagi. Dipikirnya masih kecil, padahal ingat sudah 8 tahun loh. Dari usia 4-5 tahun mulai latih. Lalu kurangi cium-cium mama. Anak-anak ini suka cium-cium, bukan karena sayang sama mamahnya sebenarnya, tapi mungkin karena pipinya halus, karena konsistensi ini ya gitu ya. Ada yang karena sayang benar-benar dari hati. Nah, tapi karena rutinitas, karena kebiasaan, akhirnya anak ini suka cium-cium. Suatu saat ada orang yang pipinya kayak mamanya, dia datangnya terus dia cium. Bahaya kan? Nah, ada satu orang anak, murid saya dulu, dia itu naik angkot. Nah, waktu itu dia itu suka pegang area dada mamahnya satu. Yang kedua, mamahnya suka ganti baju di depan anaknya. Sampai waktu dia naik angkot, tiba-tiba si anak ini pegang payudara orang lain. Orang lainnya kaget. Kurang ajar. Gila anak ini. Mamahnya di kata-katai anaknya gila nggak mau. Tapi dia sudah memberlakukan hal ini di masyarakat. Lalu kemudian bilang ke saya, Ibu, kalau ganti di mana? Ya di kamar. Anaknya tahu nggak? Bisa jadi dia cuman pengen tahu. Jadi nggak hanya dipegang, tapi ditarik untuk dilihat dalamnya. Selesai itu ya sudah. Bisa jadi dia ingin menyamakan. Apakah punya orang itu sama dengan mama saya? Karena yang dia lihat hanya punya mamahnya. Nah, itu yang terjadi. Oh iya, mungkin ya Bu Rizka ya. Oke, harus dirubah. Anak ini sudah besar, 7 tahun waktu itu. Jadi harus waspada ya, anak usia di atas 6 tahun itu input masuk ke otak. Semua informasi masuk ke otak. Dan kita nggak akan pernah tahu kapan itu akan dikeluarkan ke masyarakat. Dan akhirnya kita cuma bilang anak ini nakal, anak ini nggak ngerti, anak ini kurang ajar, anak ini gila, dan lain sebagainya. Oke, next. Jika masalah tidak terselesaikan di anak-anak, maka semakin dia dewasa akan rentan pelecehan seksual. Oke, next. Yang pertama adalah kenali tubuh. Identifikasi anggota tubuh wajib. Pegang kepala, pegang hidung, pegang mata, pegang bahu, pegang tangan, pegang perut, pegang pantat, pegang kaki, pegang pinggul, pegang dada, pegang punggung, pegang ketiak, pegang penis, semua wajib dikenalkan. Ketika anak sudah mulai 6 tahun ke atas, yang laki-laki harus ada waktu bersama dengan papahnya. Ketika dia sudah mengenali tubuhnya, kita tanya apa ini, apa ini, apa ini, apa ini, apa ini, apa ini, vagina misalkan, penis misalkan. Biarkan mereka tahu. Setelah mereka tahu, masuk ke fungsi. Fungsinya untuk apa? Bukan untuk dimainkan loh penis. Penis untuk pipis. Masuk ke fungsi, rambut untuk melindungi kepala, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan lain sebagainya. Pantat untuk apa? Penis untuk apa? Yang perempuan mamahnya yang ngenalin, yang laki-laki papahnya yang ngenalin. Ya, jadi sudah mulai demikian. Oke, tadi ada pertanyaan. Apa tadi pertanyaannya? Saya jawab dulu satu. Untuk cium-mencium apa masih boleh untuk mama dengan anak perempuan yang sudah remaja? Boleh, Ibu. Tapi ciumnya dilihat-lihat. Apakah dia sedang berulang tahun? Atau pagi? Satu dulu ya, nanti saya baca yang lain. Atau pagi, selamat pagi, mama mau cium pipinya ya. Oke, mama sayang kamu. Besoknya anak yang suruh cium pipi mamahnya. Jadi tidak dalam seharian anak ketemu mamanya terus cium-cium-cium. Ada yang cium-cium bahu tuh. Ada yang nyiumin bahu, nyiumin dada mamahnya. Nah, tidak dalam seharian. Tapi ada waktu-waktu khusus. Masukkan fungsi. Kenapa anak itu harus mencium mamahnya? Kenapa mama harus mencium anaknya? Masukkan fungsinya. Katakan, mama sayang kamu. Makanya mama cium. Sehingga ketika anak cium pipi mamanya, anak harus bilang, aku sayang mama. Gitu. Jadi, fungsi itu masuk. Oke, next, Kak Yud. Next. Oke.
Perbedaan toilet. Nah, ulangi. Masuk toilet juga harus sesuai jenis kelamin. Ingat ya, ada beberapa anak umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun masih ikut ke toilet mamahnya. Terus mbaknya bilang gini, loh Bu, ini toilet perempuan. Iya mbak, maaf anak saya autisme. Maaf anak saya berkebutuhan khusus. Kita jangan meminta permakluman sama orang sekitar. Yang kita harus ajarkan adalah mereka harus paham, mereka harus mandiri, mereka harus ngerti bahwa masyarakat itu akan menerima kamu sedemikian. Mau sampai kapan mereka dipermaklumi dengan kebutuhan khususnya? Oh, kebutuhan khusus kok, nggak apa-apa masuk ke toilet perempuan. Atau yang perempuan ikut papahnya ke toilet laki-laki. Oh, kebutuhan khusus kok. Tidak. Kenapa? Karena ada informasi yang akan diterima di otak mereka. Dan itu nggak akan pernah terjawab kalau mereka nggak nanya. Kalau anak saya masih nanya, Mami ini apa? Untuk apa? Kenapa harus malu? Kenapa harus? Mereka belum bisa nanya kenapa. Karena mereka belum ada inisiatif untuk bertanya. Jadi jangan meminta permakluman. Tetap langkahnya adalah memberi aturan, disiplin, kemandirian, perilaku sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Itu regulasinya. Next. Oh iya, Bu Rizka, ada yang tanya ya. nih, mumpung belum. Silakan. Ya, dari Bu Julia Rani. Ya, ketika di rumah sosok ayah nggak bisa ada di rumah tiap hari ini yang rada susah ya Bu. Gimana dong? Artinya nggak ada sosok ayah yang setiap hari ada gitu. Mungkin karena luar. Ya. Ibu Julia Rani ini anaknya masih usia sekitar 5 tahunan ya, 4-5 tahunan ya kalau nggak salah ya, atau 6 ya. Nah, ini bisa kalau ada omnya minta tolong, dimintain tolong. Ayo tolong dong, ini mumpung ada. Jadi cari keluarga yang laki-laki untuk memberi pemahaman. Jadi itu pas waktu latihan. Ya, masuk waktu latihan. Tapi jika tidak ada, nggak apa-apa. Bilang aja, Mama bantu ya. Oke, sekarang turunkan celanamu. Mama nggak lihat, kamu bisa kok. Jadi kita mulai percayakan pada mereka. Setelah itu, oke, cuci ya penismu. Dia paham belum penis? Nah, kalau sudah paham, cuci penismu. Selesai itu, tarik celanamu. Awalnya Mama di dalam, lama-kelamaan Mama harus ngurangi di luar. Mama tumbuh di luar ya. Kamu bisa nggak? Ajari spontanitas. Kalau nggak bisa, tolong Ma. Boleh kok. Tapi kan nggak harus tiap hari. Tapi kita harus sesuaikan, kita harus targetkan, dan kita harus sesuaikan dengan kemampuan anak. Artinya begini, oh nggak apa-apa saya bantu hari ini. Oh besok nggak apa-apa saya bantu lagi. Enggak, tetap harus ada target pemahaman anak. Karena nanti dia akan semakin hari semakin besar, semakin hari semakin dewasa, bukan menjadi kecil lagi. Saatnya di mana? Dimulai dari sekarang. Oke. Kalau yang toilet training kemarin yang kapan lalu Bu Ani pernah ngajarin ya, gitu ya Bu Rani ya, Bu Julia Rani ya. Gimana Bu? Ya suaranya nggak terdengar oleh saya. Oke, bisa dilanjut dulu aja Kak Yud. Iya, suaranya nggak terdengar. Ya. Oh iya, nggak masuk ya. Ya, oke. Bisa di next Kak Yud. Nanti 5 menit lagi ada sesi pertanyaan lagi, boleh. Yuk. Nah, social story, perkembangan tubuh perlu diajari. Ini Bu Ani ada nih di LRD-nya. Nggak tahu LRD episode yang keberapa. Ini mengajarkan tentang perkembangan tubuh, baik laki-laki maupun perempuan. Kapan dia tumbuh rambutnya, kapan dia berkembang itu penisnya menjadi membesar, misalkan. Kenapa kok demikian? Terus harus apa? Pakai parfum, pakai deodoran, pakai apa, itu ada semua. Anak harus dipahamkan. Berarti usia 6-7 tahun ajari bercermin. Ajarin anak untuk bercermin. Minimal dia paham tubuhnya dulu.
Selesai itu dia bisa lihat kanan, lihat kiri, kemudian pahamkan area wajah, terus baru masuk ke menyisir rambut, kemudian berpakaian, pahamkan kerapian memakai baju. Di situ juga bisa dipahamkan antara pakaian yang sopan dan yang tidak sopan. Roknya terlalu pendek, ini bisa nggak sopan, cari rok yang panjang. Jadi mulai kita latih anak untuk bercermin. Beli tuh cermin yang panjang. Sampingnya mamahnya. Kamu laki-laki, mama perempuan. Lihat, dada kamu rata. Mama ada payudaranya. Masuk ke perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Gender saya juga pernah share itu di grup. Tentang gender, mengajarkan gender kepada anak-anak. Nah, itu mulai dilatihkan. Oke, menjaga, kemudian masuk menjaga tubuh. Setelah dia paham anggota tubuh, dia harus menjaga tubuhnya. Next. Nah, privasi, kenalkan yang bagian-bagian pribadi, ketiak, payudara, penis, pantat. Menjaga tubuh gimana? Potong kuku, misalkan bersihkan hidung, misalkan cebok area vagina, cebok area pantat saat buang air besar, kemudian cukur ketiak, itu menjaga tubuh, makan sehat. Oke, next, Kak Yud. Nah, ini, kenalkan dengan nama yang sebenarnya ya. Bentar, kenalkan dengan nama yang sebenarnya, bukan titit, bukan burung, bukan abang ya. Kalau anak saya dulu, karena dia iritasi, neneknya bilang, aduh abang KB, abang itu artinya merah, kalau di Jawa namanya abang. Akhirnya anak saya ngomong vagina itu abang. Waduh, ini salah. Akhirnya saya benarkan. Terus kemudian pakai boneka, latihkan juga di boneka. Ini namanya pegang matanya boneka, pegang dadanya boneka, pegang ininya boneka, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini fungsi bagian pribadi. Ya, bagian pribadi mana? Mulut, dada, vagina, pantat. Mulut itu untuk bicara, mulut itu untuk mengunyah, mulut itu bisa untuk kita minum. Masuk fungsi yang benar. Payudara, dada, kalau perempuan ada payudara untuk menyusui, memberi makan adik bayi, itu kita bisa latihkan. Kemudian area pantat, area pantat kenapa kok dia lunak? Oh iya, karena dia untuk duduk. Coba kalau pantatnya keras, gimana duduknya, pasti sakit. Itu kita latihkan. Kemudian area vagina dan penis, untuk buang air kecil, harus membersihkan dan lain sebagainya. Oke, next. 3 menit lagi pertanyaan bisa masuk. Nah, merawat diri itu penting. Cuci tangan, gosok gigi, cuci muka, menyisir rambut, olahraga. Terus tidak boleh merokok, misalkan. Makan sehat, dan itu baik. Itu baik untuk tubuhmu. Kemarin saya ada yang konsul ke saya, Bu Rizka, anak saya itu tidak mau makan, tapi tiap hari dia makannya ayam KFC. Wah, tiap hari makanan ayam KFC. Saya bilang, Bu, Ibu harus kenalkan makanan sehat dan tidak sehat. Mau sampai kapan? Ini umur sudah 12 tahun. Masa tiap hari makan KFC, ayamnya KFC? Pasti dia, ya sudah, dia marah-marah, tantrum, nggak paham. Tapi makanannya dikasih, karena maunya cuma itu. Nah, jadi kita nuruti kemauan anak dong. Tuh ya, jadi kita mulai latihkan, makan sayur, makan buah, memang nggak menyenangkan, memang nggak enak, tapi itu baik untuk tubuhmu. Tidak selalu hal yang menyenangkan itu baik. Terkadang hal yang tidak menyenangkan itu baik buat kamu. Karena kita mau bahagia dan sehat. Oke, next. Kita terapikan apa yang menjadi kebutuhannya. Kita konsultasikan ke dokter. Diet makanan supaya pemahamannya masuk. Karena kita sudah sering ngomongin di grup ya tentang diet, makanan apa, menu, resep apa, orang tua sudah pada pinter sekarang. Dan hari ini tadi ada beberapa yang sharing tentang perubahan anaknya. Tempo lalu Ibu Wita telepon saya malam-malam jam 10 malam. Bu Rizka, saya boleh telepon? Mbak Rizka, saya boleh telepon? Iya, silahkan. Saya mau cerita. Wah, cerita panjang lebar. Wah, hebat ya. Luar biasa ya. Selamat. Saking senangnya ada perubahan terjadi pada anaknya.
Malam-malam, makasih ya sudah mendengar saya malam-malam. Oh, nggak apa-apa. Kalau selama saya masih hidup, maksudnya masih bangun, boleh. Kalau tidur kan nggak bisa jawab telepon. Oke, berikutnya, menggali potensi melalui bakat. Bertindak, berpikir positif, menghindarkan diri, berperilaku, dan berpikir seksual. Jadi latih itu yang bisa keyboard, main keyboard, bisa nyanyi-nyanyi, bisa nari-nari, bisa berenang-berenang. Terus di situ ada pertemanan, jalin sebuah pertemanan. Apalagi sekarang sudah banyak media sosial. Mereka punya Facebook, boleh nggak? Boleh. Tapi mereka harus bisa komunikasi. Ajari mereka membaca. Untuk aktivitas di remaja yang harus bisa 3. Calistung, baca, tulis, hitung. Kenapa? Membaca. Di mana-mana aturan bisa lewat bacaan. Bukan hanya gambar. Di perpustakaan harap tenang. Mau ke jalan raya kemana ada itu bacaan. Menulis. Kalau dia nggak bisa verbal, minimal dia menuliskan. Atau bisa dengan ngomong di handphone, mengetik. Berarti dia harus bisa baca dan tulis. Berhitung dia harus paham supaya dia tidak ditipu kalau punya uang, karena mereka harus tahu jam kan berhitung, tahu uang, mata uang, belanja, beli. Jadi penjumlahan pengurangan harus dilatihkan. Oke, next. Baru potensi-potensi yang ada. Pemilihan dokter sesuai jenis kelamin. Oke, saya masuk pertanyaan ya. Boleh Kak Iyut, silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya via saya ya langsung aja di unmute. Dari Ibu. Ya, dari Bu Dewi Andreas, silakan. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Ya, kadang kita berharap hidup ini kita hadapi dengan ideal di saat kita memiliki APK. Tapi seperti kasus saya, 3 putra saya laki semua dan saya single selama 8 tahun. Ya. Jadi putra saya yang ABK sekarang sudah usia 17 tahun. Ya. Mulai dia khitan, ya saya mengenalkan perbedaan gender itu saya sendiri, Bu. Tidak ada pendampingan dari ayahnya. Bahkan ketika masturbasi pun saya juga terkejut waktu itu karena saya belum paham kan. Tapi dari situ saya belajar. Sampai sekarang pun harus, mohon maaf ya Bu, ya kita memang harus terbuka. Membersihkan rambut di kemaluannya harus saya, gitu loh Bu. Tapi sebelumnya tetap saya ajarkan hal-hal yang mana yang patut dan yang tidak patut. Dan sementara ini dia sedikit memahami. Saya mohon sarannya, karena dia tidak bertambah kecil, tambah dewasa. Apa yang harus saya lakukan untuk tahap-tahap berikutnya 17 tahun. Terima kasih. Oke. Ibu, Ibu punya catatan. Ibu punya 3 anak. Catat kemampuan masing-masing anak. Dengan pencatatan itu kita bisa menentukan langkah apa yang akan kita ambil berikutnya. Jadi mencatat kemampuan anak, misalkan yang autisme. Ibu catat kemampuan kayak tadi membersihkan bagian rambut. Kira-kira dia bisa paham bahaya nggak? Misalnya menggunakan cukur, misalnya, atau menggunakan gunting dengan aman, misalnya. Nah, gunting kalau di area itu kira-kira bahayanya lebih bahaya mana dengan cukur, misalkan begitu. Jadi Ibu observasi. Orang tua mengobservasi anak. Kemudian sibling. Sibling juga, Ibu punya catatan apa kemampuan anak saudaranya. Sehingga saudaranya ini bisa dilibatkan untuk merubah, untuk melatih kakaknya. Saudaranya laki atau perempuan, Bu? Laki-laki, Bu. Ya, memang laki-laki. Siblingnya luar biasa. Adiknya usia 15, 14, sama 12. Nah, itu bisa dipakai. Jadi nggak harus ayahnya. Nggak harus, aduh, saya nggak punya pasangan suami, nggak ada ayahnya. Tidak. Iya, enggak, Bu. Kita berdoa sama yang di atas. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan akan sediakan orang-orang yang tepat untuk membantu Ibu. Nah, sibling selama ini ada bersama Ibu. Jadi, manfaatkan dan gunakan sebaik-baiknya sibling ini untuk bisa memahamkan kakaknya. Nah, apalagi next ke depan dia akan lebih panjang hidup bersama siblingnya dibanding dengan ibu, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah
sebelum kita pergi dari dunia ini, saya nggak bilang ibu pergi dari dunia ini ya, saya bilang kita pergi dari dunia ini, minimal anak kita itu tidak merepotkan saudaranya, karena saudaranya kan akan menikah, saudaranya punya pasangan. Apakah pasangannya mau terima saudaranya ini? Minimal tidak merepotkan itu dulu. Kalau nggak merepotkan, bahkan berprestasi, pasti maulah saudaranya. Yang penting kan nggak bantu 100%. Minimal 70%, 80%. Nah, itu yang kita harus capai. Nah, kenapa harus menggunakan saudaranya? Ya, supaya mereka ada relasi, ada kedekatan dengan siblingnya. Next, ke depan yang melindungi siapa? Ya, saudaranya. Nah, itu yang paling penting, Ibu. Jadi jangan Ibu jangan, saya sendiri nggak ada ini, gimana cara saya? Ibu catat, tentukan tahapannya, observasi dulu. Kira-kira apa sih yang observasi itu? Observasi perilaku anak, pemahaman bahayanya gimana, emosinya gimana, kognitifnya gimana, motoriknya gimana. Itu pakai milestone, Bu. Milestone itu harus dicek satu persatu. Kalau Ibu bisa buka di Google itu milestone. Nah, nanti Ibu lihat nih, apa nih yang anak saya belum mampu, sampai di titik mana. Dari situ startnya. Itu, Ibu. Jadi observasi ya, baru ambil tindakan. Ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak Ya, masukannya. baik. Sama-sama, Ibu. Satu pertanyaan lagi, silakan boleh untuk unmute. Jika ada, kalau nggak ada. Ya, ini ada dari Ibu Lena. Ya. Ya, Bu, anak saya 15 tahun perempuan. Kadang mesti mengintip anak saya mandi untuk memastikan dia keramas dengan benar. Kadang saya merasa risih karena saya merasa anak juga punya privasi. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Ya, ada beberapa yang dilakukan sama terapi saya untuk melatih anak dewasa autisme saat mandi. Kadang orang tuanya bilang, anak saya mandinya itu belum benar, kadang nggak bersih. Terapi saya mencoba memasang video handphone di dalam kamar mandi. Kemudian dia melihat, jadi divideokan, sementara dia juga melihat dari luar. Yang kita harus cari yang video handphone yang ada guritanya itu ya, ditempelkan. Nah, kita tinggal perintah dari luar. Itu rambutnya digosok, punggungnya, dadanya, pantatnya. Pertama disuruh begitu. Oke, besok diulang lagi dengan perintah yang sama. Dimulai dari atas kepala sampai ujung kaki. Mulai dari rambut, dada, punggung, pantat, kaki, area badan misalnya ketiak, perut, itu besoknya lagi diulang-ulang sampai seminggu 2 minggu. Setelah itu baru dilepas. Kita lihat, nggak usah diperintah, tapi video masih di dalam. Ternyata ada sebuah perubahan. Anak ini bisa memulai dari atas sampai ke bawah. Bersih atau tidaknya itu nanti. Yang penting dia tahu tahapannya. Nah, kemudian baru masuk ke tingkat kebersihan, mana yang bersih, mana yang belum bersih. Oh, ini loh masih ada busa. Jadi anak ini terapisnya ini masuk. Loh, masih ada busanya. Ayo dibersihkan lagi, keluar lagi. Loh, masih ada ininya. Masih di kakinya masih ada berbusa. Ayo dibersihkan sampai dia bersih dengan sendirinya. Itu. Kemudian di dalam ruangan kamar mandi itu juga ada yang namanya visual support. Ibu bisa tanya di Ibu Rosita Simin kalau di Facebook. Itu ada visual support mandi, gosok gigi, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Itu juga bisa membantu untuk anak-anak memahami konsep dirinya. Jadi pahamkan dulu lawan katanya juga, bersih, kotor. Bersih misalkan dimulai dari mana? Dari piring dulu. Piring bersih, piring kotor. Baju bersih, baju kotor. Badan bersih, badan kotor. Rambut bersih, rambut kotor. Kasih cermin di dalam toilet, boleh. Begitu ya? Oke. Next Kak Yud ya. Ini satu chat aja nih. Ya. Dari Bu Yulia Arum. Anak saya usia 7 tahun. Akhir-akhir ini kadang suka buka celana terus memegang-megang penisnya. Cara mengatasinya gimana biar tidak seperti itu? Dan kenapa
kok suka buka celana dan mainin penisnya disebabkan karena apa ya? Ya. Mungkin ini Bu Ani bisa menjawab nih. Mana Bu Ani ya? Ya, silakan Bu Ani dulu. Boleh. Ya, yang pertama cek kegiatannya. Ya, sorry. Mandinya dulu bagaimana? Kalau bisa, kalau memang kita nggak yakin dia mandi dengan bersih, coba kita rendam di ember bayi, kasih betadine ember bayinya, terus air di wilayah selangkangannya itu dikupiak-kupiak tanpa memegang penisnya. Gitu. Jadi nanti penis bagian dalam juga bisa bersih. Yang kedua, hentikan semua makanan minuman manis. Karena khawatir ada masalah jamur di badannya. Yang ketiga, kalau sampai tidak mengurangi semuanya itu, coba dicek kegiatan hariannya. Bagaimana kegiatan sehari-harinya? Apakah tidak ada kegiatan sampai fokusnya itu ke arah penis terus? Atau bagaimana? Yang keempat, kalau memang belum disunat, cari kemungkinan sunat itu supaya barangkali bisa memperbaiki atau membersihkan area itu jauh lebih sempurna daripada hanya direndam betadine. Itu dari saya. Yang pasti mengalihkan perhatiannya kepada kegiatan yang lain. Ya. Jadi kalau punya kebiasaan yang kurang baik, diperbaiki dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Begitu Bu Yulia Arum dari saya. Termasuk kemungkinan akan mengarah ke masturbasi ya Bu Ani? Saya masih belum berani bilang seperti itu karena ini masih 7 tahun. Tapi perlu dicek juga mengenai ukuran celana dalam. Ya. Kadang-kadang terlalu kecil, jadi mepet gitu loh. Lembab gitu ya kan? Bukan lembab, terjadi banyak gesekan dan itu nggak nyaman juga gitu. Misalnya anaknya udah ukurannya L, tapi kita masih pakaiin celananya masih S atau masih M. Padahal mungkin anaknya sudah gemuk atau anaknya padat gitu wilayah itu, celana dalamnya terlalu mepet juga. Jadi kalau oksalat Bu Ani? Nah, kalau oksalat tinggal dicek aja makanannya. Kan gampang. Kalau punya catatan tinggal dicek semuanya. Gitu. Tapi biasanya problemnya bukan hanya satu. Mungkin ada beberapa faktor, termasuk tidak ada kegiatan-kegiatan yang jelas. Gitu. Ya. Ya. Coba dicek ya. Oke, itu dari saya. Silakan. Oke, ya. Terima kasih Bu Ani. Ya, seperti itu Bu Yulia Arum. Oke, baik Bu Rizka, silakan dilanjut materinya. Oke ya, baik saya lanjut materinya. Baik, next Kak Yud. Oke, mengajarkan anak membersihkan daerah pribadi. Yuk. Ya, penjelasan tentang latihan menggunakan pembalut dan simulasi haid untuk anak yang perempuan. Jadi bisa mulai dilatih. Loh, anak saya belum loh. Nggak apa-apa, dilatih dulu. Misalkan umur 9 tahun, 8 tahun sudah kenalkan aja pembalutnya. Ini namanya pembalut. Terus labakan, oh pembalut itu seperti ini rasanya. Nah, next kasih itu namanya betadine misalkan. Belum dipakai ya. Kasih, oh ini bisa juga loh pembalut ini akan memerah. Ini tandanya namanya haid. Nah, ada darah kotor yang keluar dari vagina kamu. Sudah, itu aja. Kenalkan lagi merahnya. Terus kemudian kenalkan hari pertama sampai hari ke-7. Jadi mulai dari belum merah bercak sampai memerah sampai kemudian berkurang kembali. Nah, setelah itu baru usia-usia mau ke 9 tahun atau 9 tahun kita sudah boleh kenalkan tuh mulai pakai yang namanya panty liner. Gimana rasanya? Apakah dia mau lepas atau gimana? Mulai dipakai. Terus kemudian stimulasi terus ya, stimulasi tingkatkan sampai ke area pembalut, sampai ke arah pembalut. Terus berapa lama? Sehari berapa lama? Belum Kak Yud. Sehari berapa lama?
Ya, itu. Terus kemudian baru dikasih yang namanya warna. Oh, ternyata kamu keluar ya. Oke, cara bungkus gimana, cara buang gimana. Ada satu anak yang nggak terbiasa diajarin. Begitu haid, dia ternyata dipakein pembalut, dia nggak mau. Waktu itu diajak keluar lagi. Wah, namanya pembalut itu dia ambil dari vaginanya dan dia lempar. Kemudian terkenalah orang lain. Sejak saat itu orang tuanya nggak pernah ngajak kemana-mana. Nah, itu juga kasus, itu juga masalah. Next. Ya, mencuci vagina dan penis dengan benar. Hindari sabun wangi, gel, bahkan antiseptik setelah buang air kecil atau pantat setelah buang air besar. Jika sudah terasa lembab, ganti celana dalam setiap 4 atau 5 jam sekali untuk perempuan dan ganti celana sehari 2 kali untuk anak laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh bagian itu dan pantatmu dengan sembarangan. Jika perempuan sudah haid atau menstruasi, ini kenalkan, ada perempuan yang dapat hamil, maka perempuan dapat hamil jika dia melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Kasih tahu, oh ini orang perutnya besar nih, ya, dia hamil, dia sudah menikah, kasih nih pemahaman pernikahan dengan laki-laki, mama dan papa menikah dan lain sebagainya. Oke, next. Beri batasan-batasan ya, lanjut ya, kita agak percepat ya. Nah, ini jenis dan pelaku kekerasan pada anak. Kekerasan seksual dialami 1 dari 17 anak laki-laki. Nah, ada berapa jumlah anak laki-laki di Indonesia? Kita bisa tinggal bandingkan ya. 1 dari 11 anak perempuan itu mengalami kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual khususnya di rentang usia 13 sampai 17 tahun, baik kontak ataupun non kontak. Paling banyak dilaporkan adalah teman. Ya, hati-hati teman. Kalau anaknya sudah sekolah, wah enggak apa-apa sekolah inklusi aman. Hati-hati teman-temannya juga. Jadi cari lingkungan yang aman buat mereka. Oke, nah ini ada prosentasenya. Oke, orang lain. Ya, next ya. Orang lain. Don't touch me. Ajari anak-anak untuk menolak. Tidak boleh sembarangan melihat atau menyentuh tubuh orang lain. Ada nih anak laki-laki di Surabaya, sudah SMA. Dia dibully temennya untuk pegang area private anak perempuan. Baik itu di wilayah payudara maupun di wilayah vagina dan pantat. Nah, si perempuan ini teriak, dia marah. Si anak autisme ini, kalau lihat orang marah, lihat orang teriak, dia senang. Sehingga dia menganggapnya itu benar-benar saja. Karena di rumah, kalau dia teriak, orang lain ketawa. Nah, ini kompleks ya. Wah, berarti kalau dia teriak, orang lain ketawa, dianggapnya lucu. Padahal dia sudah umur 17 tahun. Nah, jadi, ini di sekolah. Anak ya, kita gimana? Bisa jadi pelaku ya, Bu Rizka ya? Bisa jadi pelaku karena dia disuruh orang lain. Bisa berpotensi jadi korban, dan bisa juga berpotensi jadi pelaku karena dia patuh, disuruh pegang dia pegang, disuruh apa dia melakukan itu. Oke, next. Nah, kita ajarin hindari tempat sepi. Jadi jangan jalan di tempat sepi, itu berbahaya. Rumah kosong, kelas kosong. Jadi ajari lagi itu yang namanya lawan kata. Oh, kosong, penuh, kotor, bersih, baik, tidak baik, itu dilatih. Karena nanti penggunaannya ada di usia-usia ini. Pemahaman ini. Nah, kelas kosong dan sepi. Nih, batasan. Mampu membedakan orang yang dikenal dan tidak dikenal. Ada juga tuh di Ibu Rosita Simin tentang orang asing. Kita boleh pahamkan. Terus tidak melihat atau memperlihatkan bagian tubuh pribadi. Ya, jadi batasan ini 1 rentang tangan. Lingkaran sosial bicara seukuran rentang tangan. Oke, next. Nanti ada lingkaran sosial. Nah, ini dia lingkaran sosial. Ya, ini adalah lingkaran sosial. Nama anak ada di tengah. Kemudian saya juga ada nulis bersama dengan Bu Siwi ini kita nulis di LRD member. Ada ya. Jadi nama anak ada di tengah. Yang boleh cium
itu adalah lingkaran pertama. Kakak, ayah, adik, dan ibu. Boleh cium, boleh peluk, boleh rangkul, boleh mendampingi anak saat ada keluhan di area private-nya. Oke, kemudian masuk ke lingkaran kedua. Di sini hanya boleh menggandeng tangan, boleh memegang bahu atau memegang area kepala, boleh mencium hanya di pipi atau di dahi. Paman, sepupu, bibi. Kemudian masuk ke lingkaran ketiga. Tetangga, teman, sesepuh, RT. Ini boleh menggandeng tangan anak saja. Jadi sudah nggak boleh pegang yang namanya area bahu dan lain sebagainya. Tidak. Begitu lagi lingkaran yang keempat. Teman, terapis, guru les, kemudian guru sekolah. Nah, itu Bu Siwi ada menulis ya, ada lingkaran kuning, lingkaran hijau, lingkaran merah. Ya, itu boleh bersalaman dan menggandeng. Ya. Oke, di luar lingkaran itu hanya boleh bersalaman saja. Jadi kalau guru les cium-cium, kalau terapis cium-cium tidak boleh. Ya, terapis tidak boleh mencium. Memangku anak tidak boleh. Memeluk anak tidak boleh kecuali anak tantrum. Anak marah, itu pun juga harus jenis kelamin yang sama. Kalau saya misalkan, saya pernah juga dempetkan ke tenangkan anak waktu tantrum. Ketika anak tantrum saya tidurkan dia, kemudian punggungnya di atas, saya tumpuin 2 bantal, baru saya di atasnya. Kalau mendadak tidak ada dan harus ditenangkan. Yang lain pegang tangan, pegang kaki, dan lain sebagainya. Nah, terapis itu ternyata kan banyak cewek, anak banyak cowok, itu jadi kendala juga. Jadi mari ajarkan sebelum mereka dewasa. Oke, begitu ya sekiranya. Oke, next. Menjaga mulut, tidak berkata kotor. Nah, ini suka nih anak yang tadi disuruh pegang-pegang area tubuh orang lain, itu juga diajari ngomong kotor. Jadi begitu ngomong kotor, ada orang, jorok, gini, dia seneng. Akhirnya dia suka ngomong kotor dan jorok. Suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kalau marah, malah itu kata-kata itu yang keluar. Nah, dia juga harus bisa membedakan perkataan baik dan perkataan tidak baik. Perbuatan baik dan tidak baik. Itu ada di gambar-gambar. Saya diperbantukan oleh Bu Sinta Barasa yang juga membuat beberapa gambar. Nah, di situ kita bisa latihkan pemahaman-pemahaman itu. Ada banyak kok teman-teman yang luar biasa di media sosial. Kita harus berjejaring. Maaf. Ya, kita harus berjejaring dengan mereka. Oke, tolak orang yang suka mempertontonkan gambar jorok. Ini kita juga harus menolaknya. Gambar yang tidak baik dan gambar yang baik. Oke, next. Saya percepat lagi. Oke, keluarga. Jika pergi, aku harus dekat dengan ayah dan ibu. Jadi, kenalkan fungsi keluarga. Siapa orang yang terdekat, peran ayah, peran ibu, peran sibling. Kenalkan semuanya. Makanya pemahaman itu perlu. Pemahaman kepada anak itu perlu. Kepemilikan juga itu perlu. Oke, next. Orang tua, papa mama, foto ya, gampang ya, kita kenalkan, pegang mama, ini siapa, ini baju siapa, dan lain sebagainya. Kenalkan orang-orang terdekat, saudara kandung, kakek, nenek, sepupu, dan lain sebagainya. Kemudian orang asing, penjual, namanya mana penjual, di kantin ada loh penjual, teman mamahnya, teman papanya, orang nggak dikenal. Ini orang asing juga harus tanda tanya, tapi keluarga juga harus tanda tanya. Beberapa ayah memperkosa anak, beberapa berita seorang ayah memperkosa anaknya sendiri yang autisme. Jadi itu harus kita latihkan berulang-ulang. Tidak peduli berapapun usia mereka. Intinya adalah observasi kemampuan anak, pahami, kenali anak, beri kemampuan dasarnya, baru kita bisa masuk. Oke, next. Orang asing itu bisa jadi perempuan, bisa juga laki-laki loh. Next.
Jangan menerima pemberian apapun dari orang lain, dari orang asing. Mainan kah, uang kah, permen kah, obat lah, permen kan anak diet. Ya, jadi kita harus tahu. Oke, kepemilikan. Apakah orang asing baik? Orang asing bisa saja baik, tapi mereka juga bisa mempunyai maksud untuk menyakitiku. Orang asing itu berbahaya loh. Ada orang yang berpura-pura baik, padahal dia buruk, dia tidak baik. Nah, ini catatannya anak harus sudah paham perilaku baik dan buruk. Perilaku mana yang menyenangkan, yang nggak menyenangkan, itu masuk tuh. Dapat hadiah, perilaku menyenangkan. Oh, dimarahi mama, perilaku yang tidak menyenangkan buat saya. Berarti saya salah. Oh, saya dicolek orang, dipegang bagian tubuh, oh tidak menyenangkan. Wah, saya dibelai rambut saya sama papa, itu menyenangkan. Itu kita bisa masukkan. Next. Cepat. Oke, sentuhan. Sentuhan ini ada sentuhan baik, sentuhan membingungkan, dan buruk. Nah, kita lihat nih ya. Yang di area hijau itu sentuhan baik. Jadi rambut, telinga, kaki di bawah ini ya, kaki yang bawah. Area orange itu sentuhan yang membingungkan. Jadi area bahu, tangan, kalau pegang tangan boleh, tapi kalau pola meraba-raba tangan itu tidak boleh. Nah, itu kan membingungkan. Nah, itu area orange. Area merah itu sentuhan buruk. Ya, jadi ada 3 warna. Kita bisa lihat. Oke, next. Ya, lanjut. Lanjut, sentuhan baik. Menyentuh dari bahu ke atas, itu dari lutut. Untuk kita ketahui aja ya. Ini sentuhan baik. Oke, next. Sentuhan buruk. Oke, lanjut. Bila seorang menyentuh bagian tubuh, belum. Yang tertutup pakaian atau pakaian renang. Mulut juga tidak boleh. Ini sentuhan buruk. Next. Sentuhan membingungkan. Sentuhan yang dilakukan di arah bawah bahu. Next. Dan area kemaluan sampai paha. Next. Saya selesaikan terus kita masuk tanya jawab ya. Siapa yang boleh menyentuh bagian tubuh? Lanjut. Orang tua kita sendiri, tentu ada pendampingan, ayah dan ibu. Jadi jangan ayah sama anak saja atau ibu sama anak. Ada beberapa peristiwa ibu membantu anak bermasturbasi. Sama seperti yang tadi, babysitter membantu anak bermasturbasi. Supaya anak nggak marah-marah. Jadi harus ada orang lain. Berikutnya, dokter saat periksa dengan didampingi orang tua. Oke, rahasia, ini persetujuan. Ada rahasia baik, ada rahasia tidak baik. Kalau orang bilang, kamu jangan bilang siapa-siapa. Dia harus cerita. Cerita kemana? Sama orang tua dulu. Utamakan anak percaya kepada mama dan papa. Kenali ekspresi atau perubahan perilaku mereka. Makanya nulis buku harian itu penting. Hari ini saya harus ngapain? Itu penting karena suatu saat akan terpakai. Dia harus bisa bercerita. Nulis buku harian. Belajar apa, pergi kemana, sama siapa, pakai baju apa, makan apa. Siapa yang bisa melakukan itu? Dengan orang tua. Oke, saya tidak setuju dengan masturbasi. Ya, sama seperti Bu Ani. Semua harus dilakukan sesuai dengan regulasi di masyarakat yang baik. Apa yang harus dilakukan apabila ada orang yang mencoba mengganggu? Next, Kak Yud ya. Berkata tidak. Latih. Say no. Tidak mau. Nanti biasanya kalau anak sudah bilang spontan tidak mau, dia akan bilang semua tidak mau. Nah, itu kesulitan anak kita. Kita trial and error. Begitu dia oke, tapi begitu dia bilang tidak mau, dia punya cara nih ngomong menolak. Nah, itu kita trial and error. Mana yang harus dia bilang tidak mau dan mana yang harus bilang dia mau. Role play juga bisa ya, Bu Rizka? Iya, role play dengan menolak. Oke, next. Ya, 3 peraturan keselamatan diri. Sudah ya tadi ya? Lanjut. Ini nih sebelumnya. Nah, setelah tidak, sesudahnya. Next. Oke. Setelah tidak, ajari anak berlari.
Nah, makanya kenapa harus ada olahraga lari. Karena begitu dia bisa menghindar, dia harus lari. Begitu dia bisa berontak, dia harus lari. Tapi ingat, larinya ke tempat yang ramai ya. Jangan lari ke tempat yang sepi. Sama saja. Ya kan? Jadi lari harus cari tempat yang ramai. Untuk kita anak bisa bercerita. Kalau lari ke tempat sepi, ya dia akan ketemu lagi sama predatornya. Oke, next. Oke, katakan tidak, berlari menjauh dari orang itu, berteriak sekeras-kerasnya, diperlukan marah. Lanjut, kita akan selesaikan. 30, ceritakan pada orang tua tadi ya, menulis ya. Lanjut. Nah, melatih anak, ini volumeter, teriak. Oke, anak-anak itu suka remote, ya, suka volume. Kalau di YouTube itu dia bisa kencangkan, kalau di TV itu dia bisa atur remote-nya, kalau di mobil itu dia bisa atur remote-nya. Ajarin volume. Volume 2, ngomongnya gimana? Volume 7, ngomongnya gimana? Oh, dia harus bisa bedakan. Volume 0, berarti kecil. Nggak ada terdengar suara apapun. Kalau dia terlalu kencang, volume 0, dia harus. Nah, itu di volume. Di Burosita ada itu namanya volumeter. Juga kita bisa latihkan. Oke? Kemudian bercerita tadi sudah, menulis, mengetik itu buku harian, berekspresi. Latih dengan bercermin, senyum, marah, jengkel, bosen, latih. Ekspresi itu dilatih. Anak dilatih senyum, anak dilatih marah, anak dilatih bosan, sedih, nangis, dan lain sebagainya. Sehingga dia tahu bisa mengekspresikan emosinya. Terus tantrum itu kan bentuk emosi. Nah, kita harus latihkan. Kamu boleh marah, tapi nggak boleh menyakiti diri sendiri. Kamu boleh marah, tapi nggak boleh menyerang orang lain. Kamu boleh marah, tapi nggak boleh merusak barang. Itu syaratnya. Lalu gimana kalau marah? Tarik nafas, hitung, minta tolong orang. Kalau misalkan minta tolong orang tua, pegang tangan, boleh. Nah, itu caranya. Oke? Kemudian ajari menangkis. Nggak ada salahnya. Ini saya latih. Saya tendang murid saya. Dia harus bisa ngelawan tendangan saya. Saya pukul murid saya. Dia harus bisa nolak. Saya peluk. Dia harus bisa membela diri. Bukan berarti saya menyakiti dia loh ya. Tidak. Mending saya sakiti dengan konteks role play dari saya daripada dia disakiti orang di luar. Mungkin si anak ini akan benci saya. Ya, ada berapa anak saya nggak mau sama Bu Rizka, tapi dia bisa ngomong loh nggak mau sama Bu Rizka. Kenapa ya? Karena saya usilin. Begitu ketemu, nanti belajar sama tidak mau. Mereka menolak lebih dulu. Kenapa? Ya supaya mereka aman. Mungkin mereka benci sama saya, nggak suka sama saya, tapi minimal mereka aman di luar. Itu yang paling penting. Jadi nggak apa-apa saya dibenci, nggak apa-apa. Kadang saya itu di ini sama orang tua, dijadikan, nanti kalau kamu nggak nurut tak laporin Bu Rizka loh ya. Bu Rizka tak suruh ke sini loh ya. Tidak. Ya, jadi saya dibuat momok gitu ya sama orang tua. Ya nggak apa-apa, asal dia merubah perilakunya. Tapi bukan ancaman juga. Oh, saya juga baik sama mereka, gitu intinya. Berkata tidak, lari dan minta tolong. Next. Mau selesai ya, lapor kepada siapa? Orang tua, guru, dan petugas keamanan. Hati-hati jangan salah lapor. Nih dia kekerasan seksual terhadap anak. Nanti bisa tahu ya, ini beberapa beritanya. Pendampingan. Kita mau akhiri. Nah ini, saya ikut sama Bu Siwi nih di Jogja waktu itu. Jadi ini nggak ada gambar aslinya karena saya foto jarak jauh. Ini adalah titik-titik sensual kita manusia. Area depan dan area belakang. Dan yang paling mendalam itu yang disilang-silang. Ini waktu itu acara di seminar di Fredovios. Tahun berapa ya Bu Siwi waktu itu ya? 2000 berapa ya saya lupa. Nah, itu saya bertemu Bu Siwi pertama kali di Jogja. Nah, ini dia. Area yang disilang ini adalah area yang merangsang, menstimulasi. Jadi Bapak Ibu kita perlu tahu ya,
terkadang ini kita peluk mereka karena sayang, tapi ternyata tidak loh. Ternyata ada titik yang bisa jadi penisnya ereksi. Ada titik di mana anak bisa menggeliat. Ternyata dia kena di situ. Jadi memang harus hati-hati. Peluk nggak usah terlalu lama-lama. Area warna merah adalah area sensitif yang meningkatkan libido. Ini dia. Jadi jangan sentuh di area itu. Mulai dari pinggul sampai ke kaki. Oke, next. Pencegahan keamanan, ini hampir sama ya, tidak dibenarkan bawa handphone ke dalam ini, tidak boleh mengambil foto, dan lain sebagainya. Bisa lanjut ya? Lanjut Pak, Kak Yudi. Pantau lingkungan anak, siapa yang sedang bersama mereka, di mana gurunya, di mana terapisnya, di mana mbaknya, di mana sopirnya. Ada anak yang diperkosa oleh sopirnya. Ada anak yang disentuh-sentuh oleh sopirnya. Gimana ketahuan? Ada cara. Tuhan selalu membuat orang buruk itu ketahuan di titik-titik tertentu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Saat ini kita ajak Bapak Ibu untuk gimana mencegah. Sebelum itu terjadi, kita nggak harus nunggu itu terjadi. Jadi saya lagi nggak butuh nih, anak saya masih umur kecil. Oh tidak, ini dibutuhkan oleh semua orang tua. Next. Pantau tontonannya, pantau gadgetnya. Dan mari kita akhiri, Tuhan menciptakan mereka dengan tujuan masing-masing, dan tugas kita mendampingi, menjaga, menggali, dan menghantarkan mereka sampai mereka menjadi dewasa dan mandiri. Terima kasih. Silakan Kak Yud. Suaranya nggak masuk kayaknya Kak Yud. Ya. Oke. Yang angkat tangan tadi siapa Bu? Ya. Pak Yuli ya. Oke. Iya. Iya, selamat malam Pak Yuli. Selamat malam Bu Rizka. Terima kasih. Halo. Halo. Iya, boleh videonya Pak Yuli kalau bisa di. Oke. Kelihatan. Akhirnya bisa melihat wajahnya Bapak Yuli. Ya, terima kasih. Saya udah ngikutin sejak poin ke-7 ya. Dan sekarang poin ke-10, artinya 4 kali. Dan terima kasih sudah diberikan banyak sekali. Terutama malam ini banyak sekali tentang materi yang perlu diajarkan kepada anak. Di satu sisi senang, ada materi baru yang dipelajari untuk diberikan ke anak, tapi di satu sisi juga khawatir, ada perasaan khawatir. Apa itu? Karena juga ada kalimat yang segera ajarkan materi-materi tadi kepada anak sebelum dewasa. Nah, sedangkan anak saya ini statusnya kondisi saat ini umur 13,5 tahun belum bisa mandiri, belum bisa apa-apa. Contoh di kamar mandi pun untuk ngangkat gayung juga belum bisa. Sehingga saya sendiri juga bingung ini. Dari poin ke-7 sampai ke-10 ini saya terus memperhatikan diskusi dan materinya, cuman saya bingung. Harus saya apakan ini anak saya? Satu sisi saya harus bekerja, satu sisi istri saya harus ngurus anak saya yang lain, yang umurnya masih 3 tahun, hampir 4 tahun. Satu sisi terapisnya juga kadang-kadang beda persepsi gitu. Dan terkadang terapisnya yang ada yang mau keluar karena mau menikah dan sebagainya. Saya nggak tahu nih harus berbuat apa dengan materi malam ini yang cukup banyak, dan saya nggak tahu kapan itu akan diajarkan kepada anak saya juga nggak mengerti. Sehingga malam ini saya satu sisi senang, happy, tapi satu sisi saya cukup bingung ya, apa yang harus saya lakukan ke depan begitu. Mungkin ada situasi orang tua ataupun Bu Rizka bisa memberikan sedikit gambaran supaya setidaknya memberikan memberikan semangat ya buat saya. Bagaimana nih kebingungan yang saya hadapi saat ini? Terima kasih. Ya Bapak, terima kasih buat pertanyaannya. Saya jawab dulu, nanti saya juga meminta tambahan dari Ibu Ani ya. Yang pertama, Bapak sudah ikut 3 kali poin ya. Kemudian 4 ya, 7, 8, 9, 10. Oke, 4 kali poin. Nah, yang Bapak butuhkan Bapak catat. Saya selalu mengajak orang tua untuk melakukan observasi dan pencatatan. Karena otak kita, memori kita nggak bisa panjang. Kita harus tahu kebutuhan anak dengan tahu kemampuan anak. Kenali anak dulu.
Kalau kenal, maka kita akan dekat. Kalau dekat, kita akan tahu kebutuhannya. Kalau kita tahu, baru kita bisa berikan. Jadi, Bapak catat dulu. Tadi ya misalnya, oh saya dapat ini. Boleh Bapak catat. Kemudian Bapak observasi kemampuan anak. Anak saya untuk kembali lagi milestone, Pak. Bapak cari tahu milestone. Nanti bolehlah saya beri ada beberapa milestone yang saya miliki. Jadi Bapak bisa catat nih, dari tahapan anak saya mampu di area mana. Dari situ Bapak kemudian tingkatkan perlahan-lahan. Nah, kemudian lihat dari apa yang sudah Bapak dapat. Ketika, oh ini sudah ternyata ya, saya centang. Nah, kalau belum, oke, saya harus turun kemana nih? Catatan-catatan itu yang akan membantu Bapak. Walaupun Bapak ikut 1000 seminar, ikut berapa pembicara, kalau Bapak nggak pernah mencatat kebutuhan anak, juga nggak akan bisa, Pak. Jadi Bapak harus melakukan dulu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Yang paling penting adalah tidak ada kata terlambat. Tapi harus dimulai. Kapan saya memulainya? Kapan saya memulai? Saat ini saya harus memulai. Saya harus buku khusus catatan. Milestone boleh nanti Bapak minta saya bisa beri, Pak. Untuk tiap tahapan-tahapan. Kemudian setelah Bapak baca, Bapak observasi anaknya Bapak. Oh, kayaknya ini nggak bisa. Oke, berarti saya tahapan itu yang akan saya mulai. Jadi Bapak jangan lihat apa yang sudah Bapak terima. Akan jauh jangkauannya. Tapi lakukan bertahap. Oke, tahap kognitifnya sampai di mana? Tahap bahasanya sampai di mana? Sosial emosionalnya sampai di mana? Ininya sampai di mana? Dari situ Bapak akan bisa memulai. Nah, ketika Bapak mulai, kalau Bapak lihat, oke, dicentang. Bapak nggak perlu cari, wah terapisnya nanti akan begini, saya gimana, saya khawatir. Semua orang tua pasti khawatir dengan kondisi anaknya, Pak. Tapi kalau kita nggak akan pernah mulai, ya kita akan terus berkutat dalam lingkaran setan kekhawatiran itu, Pak. Jadi pencatatan dan observasi. Mungkin Bu Ani bisa kasih tambahan, Bu Ani. Orang tua. Oh, sebelumnya Pak Yuli dari mana Pak Yuli ya? Saya dari Purwokerto. Purwokerto ya. Oke, baik Bu Ani silakan. Nah, tadi saya sih mau langsung aja. Tadi Bapak bingung gimana nih anak pegang gayung atau apa segala macamnya. Artinya kalau pegang gayung untuk mandi masih belum bisa, berarti jangan dimandiin. Pakainya shower dari atas, pakai pancuran. Nah, ya, karena dari pancuran itu nanti anak akan mulai leluasa. Dua tangannya ini leluasa. Belajar keramas, belajar cuci muka, gitu kan. Semuanya pakai shower. Nah, jadi keran kamar mandi di tempat Bapak diganti dengan keran cabang yang bisa keluar showernya. Ada keran yang ke bak, ada keran yang keluar ke shower. Ya, pergi ke toko besi, jangan ke warung nasi. Ya. Jadi nyari kerannya dulu, nyari showernya dulu, gitu kan. Nah, terus tadi Bapak bilang, prioritasnya bagaimana nih? Ada terapis, ada ibu di rumah, itu semua aset. Aset yang ada di rumah itu dihitung sama Bapak. Ada Mbak, ada Ibu, ada Bapak di jam tertentu, ada terapis. Waduh, asetnya banyak. Gitu. Yang ini bisa bantu apa, yang ini bisa bantu apa, ini bisa bantu apa. Gitu. Bahkan anak yang kecil pun yang berusia 3 tahun itu bisa dijadikan model. Iya. Adik, ayo keramas. Kakak keramas juga dong. Rambutnya gosok ke belakang. Di sini belakang telinga. Gitu. Itu enak banget tuh. Jadi si adik ini sebenarnya malaikat nih. Malaikat penolong. Dijadikan supaya anak ini terpancing untuk meniru, melakukan, gitu loh. Jadi set kembali prioritas. Bapak punya modal banyak di rumah. Ada Bapak, di jam-jam tertentu Bapak mau bisa membantu, ada Ibu, ada anak yang kecil, ada Mbak mungkin, ada terapis.
Bagaimana tidak bersyukur hidup begitu banyak, ada yang banyak bisa bantu. Ya. Terus saya setuju dengan sistem pencatatan. Tetapi jangan lupa bahwa kebutuhan anak sekarang sudah bukan terapi dasar lagi. Nah, kebutuhan anak sekarang adalah membina dirinya dari bangun tidur sampai mau tidur, masuk ke dalam denah-denah rumah tuh, keterampilan denah rumah tuh ingat ya. Dulu tuh saya mengajarkan keterampilan denah rumah waktu pertama itu ruang makan. Makan yang benar, standar makan yang minimal, level minimal, Bu. Duduk. Kalau masih disuapin, oke disuapin. Tapi lama-lama itu sendok udah disediain, udah ada nasinya, udah ada sayurnya. Tinggal nyendok. Gitu loh. Tahapannya bisa seperti itu. Lama-lama dia cari sendiri nasi dan sendoknya, nasi dan sayurnya harus disendok dia sendiri lama-lama. Ya. Jadi jangan semua serba dilayani. Pelayanan Bapak, Ibu menjadikan dia sebagai anak raja. Dia tinggal duduk, diam, itu makanan masuk sendiri, disuapin. Duduk diam, tegak, itu minuman diminumi. Enggak begitu. Autis betul, tapi dia bukan anak cacat. Gitu. Pertolongan kita bisa jadi bumerang. Tidak membuat dia mandiri. Nah, ini yang harus diubah satu rumah. Bagaimana supaya anak bisa bergerak untuk dirinya sendiri. Dari meja makan, nanti pindah ke kamar mandi. Apa aja yang harus diberesin di area ini? Dia sudah tidak memprioritaskan menyamakan gambar sapi sama gambar sapi lain. Sekarang udah nggak begitu lagi. Sekarang kita prioritaskan set usia, bina dirinya, kesiapannya. Usianya sedang ada urgensi di situ. Sudah mendesak di bagian itu. Ya. Nah, kalau Bapak bingung atau sulit, carilah konsultan-konsultan yang bisa membantu di bidang terapinya. Gitu. Yang dasar mau tetap dijalanin, oke, tapi yang bina diri ini menjadi prioritas yang harus dikerjakan. Ya. Gitu. Ya, Pak Yuli. Ya, sedikit Bu ya, sedikit saya nambahin satu komentar sedikit. Memang sejak poin ke-7 saya sudah ngikutin arahan tadi, dan saya memang sudah melakukan namanya program intensif mandiri gitu ya. Saya set bagaimana anak saya dari bangun hingga tidur lagi gitu. Mencoba untuk mengarahkan anak ini. Memang pertama memang ini anak ini naik turun ini. Kadang-kadang bisa pegang gayung, kadang-kadang bisa pegang sendok, kadang-kadang dilempar gitu ya. Terus pernyataan Ibu tadi yang terakhir memang sangat saya butuhkan ini. Jadi minimnya terapis yang memahami ya, seperti pemahaman yang ada di grup poin ini, itu di sini hampir saya belum menemukan, atau mungkin memang keterbatasan informasi yang dari saya gitu. Saya memang mendambakan, ya memang saya ingin, ya kalau ada terapis yang memang bisa membantu dalam artian membantu dalam hal yang tadi itu Ibu bilang tentang kemandirian itu, memang itu di sini saya sangat memerlukan informasi itu sebenarnya. Barangkali nanti ada grup ini yang bisa memberikan info siapa ataupun suatu nama gitu, barangkali nanti bisa saya datangi, bahkan bisa saya ajak untuk observasi dan sebagainya sih. Memang ini saya ngikutin terus, dan memang secara logis ini saya berpikir ini grup poin ini sangat membantu saya dan merubah mindset saya tentang bagaimana anak saya perlakukan ya. Dan terima kasih sekali ya terhadap grup poin ini sudah membantu saya untuk memahami ini. Dan sekarang saya mungkin barangkali ada informasi di Purwokerto ataupun sekitarnya yang ada informasi terapis dalam konteks terapis anak berusia 13 tahun dan kemandirian. Mungkin itu, Bu. Ya, baik. Nanti ada, saya lihat di sini ada beberapa konsultan yang sudah hadir. Jadi nanti Bapak bisa hubungi saya akan beritahu informasi untuk bisa menghubungi mereka. Tetapi jangan dilupakan juga bahwa kita ini adalah orang tua yang
pernah punya anak yang sudah besar-besar. Jadi tukar informasi, tukar pikiran atau diskusi itu sangat memperkaya Bapak. Gitu loh. Kami punya banyak kesalahan-kesalahan yang perlu Bapak ketahui supaya Bapak tidak menjalankan hal yang salah. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Ya. Bu Rizka. Terima kasih Bapak ya. Jadi lebih jelas kembali ya. Lihat juga di faktor usia anak. Oke, baik. Gimana Kak Yud? Sudah jam 20:05. Satu pertanyaan ya, satu pertanyaan seru banget ini. Bu Rahel, silakan masuk dulu untuk bertanya via video. Oke, baik, terima kasih. Ibu, saya ingin menanyakan masalah menstruasi. Nah, selama ini anak saya itu, anak saya umurnya 12 tahun setengah. Dan kebetulan dia sudah dapat menstruasi itu sekitar 9 tahun setengah begitu. Sekitar 2 bulan terakhir ini, tiba-tiba dia sudah tidak mau menggunakan pada saat menstruasi tiba, dia tidak mau memakai pembalut. Nah, saya coba mengajarkan baik dari pakai dengan visual, saya juga mencontohkan sendiri, mengajak dia untuk menirukan saya sudah coba lakukan. Nah, tapi sampai saat ini dia masih enggan memakai pembalut. Jadi apabila dia sudah merasa nggak enak, dia langsung ganti. Dia langsung ganti sendiri ke kamar mandi, dia lakukan sendiri. Jadi kita yang, loh kok tiba-tiba dia sudah menghilang, oh berarti dia ke kamar mandi. Nah, sampai sekarang saya masih coba untuk mencontohkan terus kepada anak saya supaya bisa seperti semula gitu loh. Padahal sebelumnya itu ketika sudah dapat tamu bulanannya itu setelah pakai pembalut itu malah kita yang berhentikan dia nggak mau berhenti pakai pembalut itu. Sedangkan menstruasinya sudah berhenti tapi dia masih tetap mau. Nah, sekarang kok tiba-tiba tidak mau memakai pembalut itu lagi, Bu. Jadi kira-kira ada arahan yang buat saya untuk bisa dia mau kembali memakai pembalut ini, Bu. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Bu. Di usia yang 12 tahun itu sudah mulai masuk ke remaja. Yang pertama, berontak itu juga sudah ada. Jadi kita harus tahu apakah anak ini berontak atau sensorinya bermasalah. Itu. Kemudian yang kedua, jenis pembalutnya Ibu. Apakah sudah pernah dicoba jenis pembalut yang lain atau bagaimana? Sudah Bu, ada banyak. Sudah saya kumpulkan. Ada juga jenis pembalut yang dari kain. Itu ada yang dijual langsung bisa cuci, yang ada cetekan di bawah celananya itu. Saya kalau yang itu saya belum, saya coba bikin sendiri Bu, bikin yang dari yang kain setipis mungkin, saya coba. Ini juga dia belum berhasil juga Bu. Nah itu mungkin jenis-jenis tipe-tipe pembalut. Kalau misalkan belum, Ibu bisa masukkan ke pemahaman gambar. Balik lagi, oke, tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu kan dari tiap bulan kan pasti ada tanggalnya yang kira-kira Ibu tahu nih, kapan dia haid. Oke, tanggal sekian sampai tanggal sekian itu waktu haid. Jadi kamu bisa mulai mempersiapkan untuk memakai ini. Kenapa harus pakai pembalut? Ibu jelaskan mengapa. Kalau tidak pakai, Ibu jelaskan juga mengapa. Misalkan seperti itu. Nah, kalau dia tidak mau menggunakan pembalut, ya berarti kamu posisinya harus gimana? Karena kan nanti akan keluar nih, misalnya darah-darah ada di di kaki, di celana dan lain sebagainya. Nah, sementara jumlah volume darah itu kan pasti juga lebih banyak. Nah, kira-kira kamu harus lebih sering membersihkan. Bisa jadi kamu ada di kamar mandi seharian untuk hanya membersihkan itu. Nah, itu juga bisa di role play kan ya sebenarnya. Kalau nggak mau ya berarti kamu keluar harus pakai pembalut. Nah, itu bisa dicobakan. Terus kemudian yang tadi sensori, Ibu juga harus periksa apakah ada permasalahan dengan area sensori gitu. Nah, ini Bu Siwi benar. Jadi ada gangguan di area sensori. Bu Ani bilang
sensori bermasalah, dicoba pembalut yang lain. Iya, Tanggal Bu. haid itu tadi bisa ditentukan. Jadi Ibu bisa lingkari nih, bulan ini tanggal haidnya berapa sampai berapa, bulan depan berapa sampai berapa, itu Ibu bisa lingkari. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu Ya, dicoba. untuk masukannya Ibu. Ya, kalau bisa, sebentar ya, saya ambilkan contoh ya Bu, sebentar aja. Ya, baik. Ya, Ya, Bu terus Ani ada mungkin lagi bisa. mungkin pembalut yang dipakai, tapi ada dipasangkan peniti bagian luarnya. Cuma hati-hati ya, jangan Oh sampai iya, nanti ketusuk ya Bu. iya, Gitu. iya Jadi Bu. nggak sembarangan bisa dicabut. Nah, Iya, Ibu juga perlu tahu kenapa dia itu agak-agak kesel sama pembalut. Mungkin pernah dia ada kejadian yang kita nggak tahu. Misalnya gini, darahnya volumenya banyak, tapi pembalutnya sangat tipis. Atau pembalutnya atau pembalutnya tebal, tapi darahnya sedikit. iya, Gitu. Jadi kita harus melihat 1 minggu durasi ini macam pembalut yang mau dipakai itu yang mana, gitu loh. iya. Nah, ada satu yang paling ekstrim kejadian yang dari Bali, dia nggak mau pakai pembalut, dia pakai pembalut pada malam hari tidur pakai guling dan gulingnya itu penuh sekali dengan darah. Jadi ekstrim mensnya itu sangat-sangat berat, deras sekali. Nah, itu cek ulang juga ya. Iya Bu. Gitu. Iya Bu. Oke, silakan Ibu. Ya, ini Bu, ini Terima contoh kasih. pembalut kain. Jadi Iya, ini kemudian ini di belakangnya ini bisa diikat. Kalau tadi Bu Ani kan pakai peniti, ini sudah ada iya, kancingnya. Nah iya, iya, ini dari kain. Nanti ada iya Bu. macam-macam tebal dan tipisnya. Iya, Ibu bisa cari kok di Tokopedia dan iya, baik. sebagainya. Iya Bu, iya. Nanti saya cari Bu. Terima kasih Nah, banyak ya, ya Ibu. baik. Ya, Terima Ya Bu kasih Ani, Ibu. terima kasih banyak. Ya, sama Ibu. Terima Ini kasih. ada pertanyaan dari Bu Lena, apa ada tips biar anak langsung bisa ngeh pakai pembalut begitu datang mens? Tetap harus dilatih. ya. Kami melatih para ibu yang punya anak perempuan sejak umur 9 tahun. Begitu 2 tahun sebelum haid biasanya juga bisa ya, Bu Ani. ya 8 tahun atau Ya, 9 tahun 9 tahun. itu usia yang tepat untuk melatih mereka memakai panty liner dari awal. Dan itu ditentukan tanggalnya. Nanti semakin hari semakin berbeda pembalutnya. Ada yang night safe, ada yang regular wing gitu ya. Itu harus dilatih di tanggal-tanggal tertentu. Ya. Silakan. Oke, baik. Ya, Pak Yudi. Ini malam sudah larut. Waktu kita sudah lewat jam 10 lebih 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ya mohon maaf. Kita akan akhiri pertemuan kita dan ya, suaranya Pak Yudi kurang keras sepertinya. Nah ini surprise nih untuk pertemuan yang akan datang itu poin akan mengundang bapak ya seorang bapak ya wow jadi menghadirkan sosok bapak ini ya karena saya lihat grup poin ini semua perempuan saya juga sama Pak Yuli mungkin merasa Pak Anyan juga ya kalau besok Selasa ya kita akan ada tamu sosok seorang bapak bagi anak autis. Nah, kalau bisa Selasa besok undang suaminya duduk di samping ya atau masukkan ke grup poin sementara ya kan gitu. Oke. Untuk mengakhiri mungkin Bu Rizka akan memberikan closing statement buat orang tua, memberikan semangat buat kita semua. Silakan Bu Rizka. Ya, terima kasih. Tidak ada kata terlambat. Usia berapapun kita bisa lakukan intervensi, kita bisa lakukan treatment, dan gapai untuk masa depan mereka yang lebih cerah. Orang tua adalah perlindungan bagi anak-anak, dan semuanya adalah aset, seperti yang Bu Ani katakan. Jadi mari kita melindungi orang tua, mari kita melindungi anak, selaku kita menjadi payung perlindungan bagi mereka dalam masa tumbuh kembangnya. Terima kasih buat malam hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita bergandeng bekerja sama untuk kepentingan generasi ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Jadi mohon maaf sebelumnya
Jadi poin yang tadi hari ini terlambat, kita dari panitia juga mohon poin juga sabar ya, karena kita ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada masalah di IT mungkin dan sebagainya. Ya, kita akan selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Terima kasih waktunya dan selamat malam. Saya akan buka unmute-nya. Boleh mengucapkan terima kasih kepada Bu Ani, ya, kami silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan dibuka videonya, kita foto bersama. Ya, kita foto Pak Yudi. Wah, aku dari ruangan gelap nih. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Bu Rizka, Bu Ani. Sama-sama teman-teman. Saya sudah bergabung. Terima kasih. Tetap berusaha sampai terakhir. Semangat ya. Foto bersama ya, sambil foto-foto. Ya, foto dulu senyumnya. 1, 2, Rizka, kasih Bu Ani. Mama Iksan ini malu-malu. Terima kasih Happy udah datang. Bu Rizka. Iya, terima kasih Bapak. Semuanya. Terima kasih Ibu Rahel. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Malam ya, izin Terima kasih Ibu Linda Ira. Terima kasih Ibu Marisa. Pak Yuri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Yulia Rani. Semangat buat orang tua. Terima kasih buat Bu izin. Yulia. Izin Silakan Dev. Ya, kasih izin Terima Dev. kasih. Ya, Terima kasih Bu Rita. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih sudah bertahan sampai terakhir ya. Selamat malam. Terima kasih Ibu. Bu Live ya Norma. Ibu. Silakan. Bu Yohan, terima kasih Bu Yohan. Ya. Bu Huisyan, catatannya terima kasih ya. Ya. Banyak catatannya tuh. Ya, terima kasih. Silakan live Ibu. Saya akan bantu live ya. Ibu. Ya, sampai bertemu di poin selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Bu Nur Kolisa, selamat malam. Saya akan bantu. Bu Isyan, selamat malam. Ya. Bu Nini, ya. Tipis dulu bentar ya. Ya, oke. Ya Bu Ani. Silakan Bu Ani. Oke, Bu Nini, selamat bertemu di poin selanjutnya. Oke, Bapak Dame, selamat bertemu di poin selanjutnya. Selamat bertemu di poin selanjutnya. Mana nih kamar mandi nih, siapa ini? Bu Ani. Kak Iyut nggak kedengaran suaranya. Iya, suaranya imut katanya. Aduh, saya digoda sama laptop. Ahmed bukan imut.